Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana. Salah satu penyebabnya karena posisi Indonesia secara geografis, yang mana Indonesia terletak di antara dua samudra yang besar, yakni Samudra India dan Samudra Pasifik. Pada bulan Juli tahun 2015, terjadinya musibah kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Salah satunya adalah kota Pelalawan Riau. Oleh karena itu, pentingnya mitigasi bencana guna meminimalisir resiko bencana ini. Maka dari itu, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Sekar Angelia Septania, bersama rekan saya Eka Panjaitan Boru Harahap, Putri Aryaningsih Boru Harahap, Jonathan Irfan Syahuta Barat, Putri Ramadini, dan Helmi Yusuf Gunawan akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana kekeringan di kota Pelalawan Riau. Musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2015 berimplikasi pada bencana kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia, bahkan Bogor dan Jawa Barat yang terkenal sebagai kota hujan. Tak lepas dari kekeringan itu juga melanda wilayah Riau, dan kondisinya semakin tahun semakin parah karena kemarau panjang. Musim kemarau di bulan Juli 2015, sebanyak 17 kecamatan yang tersebar di 6 kabupaten dan kota di tengah pulau Sumatera. Hal ini terjadi karena tidak mengalami hujan selama 30 hari. Keadaan ini menyebabkan bencana kekeringan dan berdampak terhadap krisis air di lokasi tersebut, serta daerah sekitarnya seperti di Kabupaten Pelalawan, berupa kurangnya sumber air, kekeringan sumber air sungai, dan kekeringan di lahan gambut. Keadaan ini menyebabkan bencana kekeringan dan berdampak terhadap krisis air di lokasi tersebut serta daerah sekitarnya seperti di Kabupaten Pelalawan. Seperti diketahui, kebutuhan air adalah urusan besar. Semakin banyak jumlah penduduk akan semakin tinggi pula jumlah kebutuhan air. Jika tak diproyeksikan dengan baik, bukan tak mungkin bencana kekeringan akan berubah menjadi bencana mematikan. Pada beberapa tahun mendatang, untuk mengatasi permasalahan bencana ini, diperlukan mitigasi yang tepat sesuai dengan kondisi daerah, kebiasaan masyarakat, maupun kemampuan daerah. Pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan struktural. Pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan struktural dilakukan dengan yang pertama, melakukan distribusi air bersih dengan tangki air. Yang kedua, perbaikan pipa, pembuatan sumur bor, pompanisasi, dan pembangunan bak-bak penampungan air hujan yang dibantu oleh instansi yang terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Pertanian, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Yang ketiga, pembuatan sumur air tanah dengan kedalaman sampai 110 meter di kawasan Teknopolitan Pelalawan. Selanjutnya, melakukan pengelolaan air, penggantian air permukaan dengan air tanah melalui pembuatan waduk, serta pembuatan saluran distribusi yang efisien. Selanjutnya, pengelolaan daerah aliran sungai. Lakukan panen dan konservasi air. Panen air merupakan cara pengumpulan atau penampungan air hujan atau air pada aliran saat curah hujan tinggi. Panen air harus diikuti dengan konservasi air, yakni menggunakan air yang sudah dipanen secara hemat sesuai kebutuhan. Mengkonservasi tanah dan mengurangi tingkat erosi dengan pembuatan cek dam ataupun reboisasi. Memperbaiki daerah yang tandus dengan memaksimalkan pengelolaan lahan, pengelolaan hutan, waduk peresapan, dan irigasi. Dan upaya lain agar tidak terjadinya kekeringan di lahan gambut adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi lahan gambut lebih sulit dibandingkan dengan lahan lainnya. Konservasi tanah dan air dapat dilakukan dengan sistem pengelolaan tata air gambut. Salah satu cara dari sistem ini yang telah diterapkan di Kabupaten Pelalawan adalah pembangunan sekat kanal. Dengan adanya penyekatan saluran atau parit di lahan gambut akan menyebabkan air gambut tidak terlepas ke sungai atau ke lokasi lain di sekitarnya, sehingga gambut akan tetap dapat dipertahankan sebagai suatu ekosistem lahan sebagaimana sifatnya semula. Pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan non-struktural. Mitigasi non-struktural bencana kekeringan di Pelalawan Riau melalui kebijakan PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan kebijakan dropping air yang dilaksanakan PDAM
di titik-titik rawan kekeringan. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, pemerintah Kota Pelalawan mengadakan peninjauan langsung ke wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan. Kemudian, pemerintah Kota Pelalawan dengan dibantu PDAM mendistribusikan air bersih ke wilayah tersebut. Pelaksanaan mitigasi bencana kekeringan non-struktural banyak tergantung pada kebijakan politik dan penanggulangan rencana yang lebih kompleks. Untuk mitigasi ini dibutuhkan dana yang banyak dan komitmen dari semua pihak baik masyarakat, pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait. Sehingga pengelolaan kekeringan di lahan gambut harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang diatur Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia maupun di kementerian lainnya. Sementara upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi kawasan gambut dengan melakukan penanaman pohon di kawasan gambut yang dilakukan bersama dinas terkait dan program dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Diadakan pelatihan dan simulasi mitigasi bencana, kekeringan, serta penyuluhan dan sosialisasi upaya mitigasi bencana kekeringan. Oleh karena itu, mitigasi ditujukan agar kerusakan dan kekeringan bisa ditangani dengan baik.